Tidak ada yang aneh dari tawaran itu. Itu hanya muncul sebagai satu pesan singkat di ponsel. Di antara notifikasi promo dan email yang tidak pernah dibaca. Program kerja mandiri, pembayaran harian, tanpa pengalaman, kontrak fleksibel. Awalnya dia mengabaikannya, seperti semua hal lain yang terdengar terlalu mudah. Tapi malam itu, dia sedang duduk di kamar sempit yang lampunya sudah mulai redup. Tagihan listrik menumpuk di meja. Pesan dari ibunya belum dibalas sejak 2 hari lalu. Dan saldo rekeningnya hampir tidak bergerak sejak awal bulan. Dia menatap ponsel lebih lama dari seharusnya. Bukan karena tertarik, tapi karena lelah. Lelah berpikir, lelah menimbang risiko, lelah mendengar kalimat yang sama di kepalanya. Nanti juga ada jalan. Pesan itu tidak menjelaskan apapun secara detail. Hanya satu angka yang ditulis dengan sangat jelas. 50 juta rupiah per hari. Dia tertawa kecil saat membacanya. Bukan karena percaya, tapi karena putus asa. Seringkali membuat hal paling tidak masuk akal terasa. Maka dia menekan tautan itu. Tidak ada video promosi, tidak ada testimoni, tidak ada logo perusahaan besar. Hanya satu halaman putih, sederhana, dengan formulir pendaftaran dan satu kalimat di bawahnya. Program ini tidak berbahaya, tetapi tidak cocok untuk semua orang. Kalimat itu terasa lebih jujur daripada iklan manapun yang pernah dia lihat. Dia mengisi namanya, usia, nomor kontak. Tidak ada pertanyaan tentang latar belakang. Tidak ada wawancara. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Pendaftaran diterima. Lokasi akan dikirim besok. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada tanda seru. Seolah ini hal biasa. Keesokan paginya, dia berdiri di depan sebuah gedung yang terlalu bersih untuk disebut kantor, tapi terlalu kosong untuk disebut rumah. Bangunannya tidak tinggi, tidak mencolok, tidak ada papan nama. Kalau dia tidak diberi alamatnya secara spesifik, dia yakin akan melewatinya begitu saja. Di dalam, seorang staf menyambutnya dengan senyum tipis. Ini pekerjaan yang sangat sederhana, kata orang itu sambil menyerahkan selembar kertas. Dan kami ingin semuanya jelas sejak awal. Di kertas itu hanya ada satu aturan utama, dicetak tebal. Dilarang membawa jam, ponsel, atau alat apapun yang bisa menunjukkan waktu. Di bawahnya, satu kalimat lagi. Jangan mengetuk pintu sebelum 8 jam berlalu. Dia membaca ulang. Helen, bagaimana saya tahu? 8 jam sudah lewat, tanyanya. Staf itu tersenyum lagi. Sedikit lebih lama, pintu akan terbuka sendiri. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada ancaman. Tidak ada hukuman tertulis. Justru itu yang membuatnya terasa aneh. Barang-barangnya disimpan di loker. Ponsel, jam tangan, bahkan cincin yang biasa dia pakai diminta dilepas. Lalu dia dibawa ke sebuah pintu putih. Ketika pintu itu dibuka, dia berhenti melangkah sejenak. Ruangan di dalamnya kosong. Bukan kosong seperti ruangan yang belum diisi, tapi kosong dengan cara yang disengaja. Dinding putih, lantai putih, langit-langit putih. Di tengah ruangan hanya ada satu kursi menghadap pintu. Tidak ada jendela, tidak ada jam, tidak ada kamera yang terlihat. Udara terasa dingin, tapi tidak menusuk. Seperti ruangan yang sengaja dijaga stabil. Silakan duduk, kata staffing 2. Kami akan menjemput Anda setelah selesai. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Klik. Dia sendirian. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Dia menghela napas, menyandarkan punggung. 8 jam, pikirnya. 8 jam duduk. Kedengarannya tidak sulit. Dia mencoba memejamkan mata, mencoba tidur, tapi tanpa suara, tanpa perubahan cahaya, tanpa petunjuk waktu.
pikirannya justru terlalu aktif. Dia membuka mata, menatap dinding beauty. Dia mulai menghitung napasnya. Beberapa menit kemudian, dia lupa sudah sampai hitungan keberapa. Tidak ada rasa takut. Entah berapa lama berlalu, dia mulai bertanya-tanya, sudah berapa lama aku duduk di sini? Waktu terasa aneh ketika tidak bisa diukur. Akhirnya, tanpa peringatan apapun, pintu itu terbuka sendiri. Cahaya dari luar ruangan terasa lebih hangat dari yang dia ingat. Staf yang sama berdiri di sana, tersenyum seperti sebelumnya. Selesai, katanya. Di luar, dia diberi selembar slip pembayaran. Nominalnya tercetak rapi. 50 juta rupiah. Masuk hari itu juga. Dia menatap angka itu cukup lama, lalu tertawa kecil. Gila, pikirnya. Ternyata benar. Saat melangkah keluar gedung, dia merasa ringan. Tidak ada rasa aneh, tidak ada efek samping. Hanya satu pikiran sederhana di kepalanya. Kalau semudah ini, kenapa tidak lanjut? Dia tidak tahu bahwa hari itu bukanlah hari dia mendapatkan uang. Hari itu adalah hari pertama dia mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih sulit disadari.